Pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa sulit banget untuk nggak entry? Jadi kayak pengen banget entry, pengen banget masuk market lagi, atau pengen banget mencat lot yang agak besar juga. Padahal baru saja trading. Sebenarnya di sini bukan soal disiplin, tapi di sini soal namanya dopamin. Dopamin, dopamin, MINE. Oke. Dopamin di sini itu sebenarnya rasa senang ketika kita mendapatkan sesuatu. Oke, jadi ketika kita senang banget mendapatkan sesuatu, itu kita mendapatkan dopamin di situ. Nah, termasuk juga ketika kita ngelihat contoh lagi di kripto, Aster kan lagi naik dulu kemarin. Itu kan dopamin banget toh, karena orang ngerasa lihat angka profit naik kita jadi senang. Nah, masalahnya dopamin di sini, dopaminnya tadi itu tidak tahu keputusan ini bagus atau keputusan ini jelek. Dia nggak tahu. Jadi rasanya itu cuma ngerasa ngejar sensasi, rasanya itu enak, senang. Jadi dia ngejar terus tanpa tahu ini bagus atau ini buruk. Nah, itu yang agak berbahaya. Nah, disinilah banyak para trader ini sebenarnya yang jatuhnya di situ. Nah, bukan karena mereka itu mungkin strateginya, kemudian risk manajemennya, bukan karena itu, tapi mereka itu mengambil sesuatu atau mengambil entryan untuk rasa senang, untuk rasa senang aja. Makanya ada waktu saya di Bandung itu ada seorang trader itu modal kecil, memang dia nggak nyari untung di trade karena bisnisnya udah besar, dia hanya nyari dopamin aja. Jadi dia hajar market, dapat, gagal ya. Dia bilang di Indonesia judi slot kan nggak ada. Jadi slot kalau yang di Australia itu ada kasino, itu kan nggak ada. Apa pelariannya? Ya ini. Nah, untuk dapetin dopaminnya di situ. Itu menarik. Ini contoh aja ya. Contoh aja ada fenomena yang lagi rame banget sekarang, yaitu full margin. Lagi rame tuh sekarang. Nah, biasanya muncul dari dorongan tersebut. Jadi ini loh menarik. Makanya teman-teman ketika full margin sekali itu nggak bisa berhenti. Karena apa? Ketika dapat dopamin yang kenceng banget, udah bagus banget, mau coba dari modal 100.000 jadi 3 juta itu, kan ya. Itu ada rasa pengen kayak gitu lagi, pengen ngerasa rasanya seneng kayak gitu lagi, pengen lagi. Jadinya apa ya? Ya ketagihan jadinya untuk ini saya pengen kayak gitu lagi. Nah, yang menurut saya kebalikannya yaitu malah ini money management. Jadi kalau money management di sini emang kan nggak ada deg-degannya, tuh nggak ada. Karena lotnya kecil dan lain-lain. Kemudian ada orang bilang, "Loh kan bisa toh Mas, modal gede yang dimasukin kecil." Bisa, nggak apa-apa. Cuma nanti dopaminnya itu dihajar terus. Apakah kuat orang kena dopamin terus menerus? Nah, kayak gitu. Jadi kalau money management itu nggak menjanjikan sensasinya nggak ada, tapi menjaga namanya konsistensinya. Nah, itu yang buat orang nggak menarik. Memang nggak menarik. Ya wis itu aja, dapatnya kecil, ya itu aja, daripada ini kadang-kadang dapat besar, kadang-kadang habis, kadang-kadang dapat besar, kadang-kadang habis. Itu dopaminnya kadang-kadang naik terus, dipompa terus, kemudian hilang, kemudian pengen pompa lagi terus. Yang ditakutkan itu kehabisan modal untuk memberi makan dopamin tersebut. Nah, itu yang bikin nggak bagusnya itu kebiasaannya tadi. Makanya banyak afiliator broker atau broker luar, biasanya broker Indo juga, ayo hajar dengan full margin klien-klien Anda. Kenapa? Ya biar kan untuk broker kemudian afiliator kita entry satu lot, mereka dapat contoh di 5 sampai 10 dolar satu lot. Oke, banyak. Contoh satu orang kalau saya biasanya di 10 lot per hari itu udah di 100 dolar dia dapat. Dia nggak ngapa-ngapain. Ketika kita entry 10 lot dia udah dapat segitu satu orang. Kalau dia punya 1000 orang per hari udah berapa? Makanya ayo gas kayak gitu biar cepet biasanya kayak gitu. Oke? Nah, menurut saya yang bagus yang mana? Sebenarnya kedua-duanya oke sih. Kedua-duanya oke. Yang penting kita ngaturnya yang bagus. Jadi ada manajemen resiko yang gede. Biasanya saya kayak gitu, ada 2 akun. Kalau mau akun yang besar untuk kita stabil income. Kemudian SL-nya akun yang besar dibuat full margin untuk melatih dopamin. Untuk kan kadang-kadang kita bosen juga toh. Ya itu buat dopamin toh, kayak yang saya jelasin tadi. Yang waktu kita di Bandung saya cuma pengen dopamin aja Mas, karena saya dapat dopaminnya dari sini. Saya
Saya orangnya suka poker, suka judi dan lain-lain. Ini menarik buat saya. Mungkin bisa dibuat seperti itu. Jadi atur sendiri gimana, karena kalau kita bahas mana yang bagus, mana yang enggak bakalan selesai. Yang penting profit bagi orang tersebut is okay. Kita nggak bisa nyalain. Kalau saya profit gara-gara money management, ya weh, ya berarti itu cara saya. Nah, jadi macam-macam cara orang memang. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi sebenarnya kesimpulannya gini, full margin di sini sebenarnya bukan hal baru. Udah dari dulu itu udah ada. Cuma ketika dibungkus seperti sekarang itu agak lumayan berbahaya menurut saya. Karena kita nggak tahu keuangan orang masing-masing, apalagi di publik. Walaupun sih saya punyanya uang 1 miliar cuma 1 juta, itu hanya beberapa persen daripada saya. Iya, apakah yang lain itu tahu? Apakah orang-orang lain itu tahu? Karena kita ngomongnya di publik, hati-hati. Saya banyak banget komentar, kemudian DM itu bilang itu hanya saya punya tabungan 500.000, ya wis itu yang tak full margin, berharap untuk lebih besar. Nah, itu yang kurang nyaman buat saya, pembungkusnya aja. Karena sebenarnya full margin itu udah bukan hal baru, udah lama banget. Nah, kalau menurut saya modal di bawah 100 juta fokus aja sama growth dulu, skillnya dulu, kemudian setelah itu ya mungkin udah bisa main-main seperti dopamin, dihajar-hajar juga boleh seperti saya. Teman-teman juga tahu ada akun challenge dimana yang $200 jadi 385.000% di portofolionya juga ada. Itu ya untuk ningkatin dopamin aja kalau buat saya. Jadi gitu. Kalau skill udah bisa, kalian mau ngapain aja bisa kok. Oke. Semoga bermanfaat. See you next video.